Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beleusa Fitri dari kelompok 2 dari mata kuliah Legal Audit Syariah. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 9 yang berjudul reksadana syariah. Yang pertama ada pengertian reksadana syariah. Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi melalui saham, obligasi, valuta asing, atau deposito. Reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berarti penjaga dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa Arab adalah syariah, yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya. Yang kedua ada jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, berdasarkan bentuk hukum di Indonesia terdapat dua bentuk hukum reksadana, yaitu perseroan terbatas dan reksadana kontrak investasi kolektif. Dalam hal kepemilikan, PT reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat operasional, ada reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Yang ketiga berdasarkan jenis kategori. Yang pertama, reksadana pasar uang melakukan investasi 100% dalam efek utang berjangka pendek. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Yang ketiga yaitu mekanisme dan operasional reksadana syariah, yaitu yang pertama, kegiatan antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Penggunaan akad wakalah dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi ini, poinnya adalah perjanjian pemberian kuasa pada manajer investasi untuk melaksanakan tata kelola dana yang telah dipercayakan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Manajer investasi menggunakan akad wakalah, yakni dimasukkan untuk menjadi wakil demi kepentingan atas nama investor. Yang terakhir ada pengertian bentuk dan jenis obligasi syariah. Dalam obligasi syariah dikenal dengan istilah suku yang berasal dari sak tunggal dan jamaknya suku atau sakai, yang memiliki arti memukul atau membentur. Ia juga bermakna percetakan atau pemenahan uang. Istilah suku bermula dari tindakan membutuhkan cap tangan oleh seseorang suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak obligasi dan uang. Dan yang terakhir ada perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Suku atau obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional semenjak adanya pendapatan bahwa bunga adalah riba, maka dari itu diumumkan alternatif investasi yang dinamakan suku. Berpendapat bahwa obligasi yaitu surat kontrak utang yang mewajibkan penerbitnya untuk membayarkan sejumlah bunga dan pokoknya pada periode dan ketentuan tertentu. Sedangkan suku adalah surat bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaannya. Suku atau obligasi syariah pada prinsipnya mirip dengan obligasi konvensional. Perbedaan pokoknya ialah penggunaan konsep margin, upah dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, produk dan objek investasinya halal atau tidak mengandung unsur dahar maupun riba. Adanya suatu transaksi pendukung berupa jumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan suku, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.